Welcome to Seka Course, learning English from zero with Mr. Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Awi. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sentence. Apa itu sentence? Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal sentence itu sebagai kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Inggris namanya sentence, ya Pak? Sentence. Kalimat dalam bahasa Inggris namanya sentence. Untuk mengerti sentence atau memahami sentence, maka kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Baiklah, apa itu kalimat dalam bahasa Indonesia? Kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Ada subjek, ada predikat. Kalau dalam pelajaran dulu kita waktu sekolah kita mengenal dengan istilah SPOK, ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dalam bahasa Inggris juga sama, nanti juga ada istilah subjek dan predikat. Baiklah, langsung saja. Dalam bahasa Inggris itu kalimat dinamakan apa tadi? Sentence. Pertama, saya akan menerangkan dulu apa itu sentence verbal, yaitu kalimat verbal. Di sini saya sudah tulis ada kalimat, ya. Pertama, kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal, ya? Kalimat verbal adalah kalimat yang subjek, ya, yang terdiri dari subjek dan predikat. Contoh saja, saya bekerja. Ini ada kalimat verbal. Saya bekerja. Subjek dan predikat. Dalam bahasa Inggris nanti kita akan translate, ya. Saya itu artinya I, ya. Bekerja itu work. Nah, di sini nanti unsur kata kerja di sini adalah work. Work itu adalah kata kerja. Kalau di dalam kamus bahasa Inggris kita nanti mengenal dengan istilah verb, ya. Verb tandanya V, ya. Kalau di kamus itu tandanya V, itu namanya verb, berarti itu kata kerja. Berarti pertama adalah kata sentence verbal adalah kalimat yang kata kerjanya berasal dari kata kerja asli, itu kata kerja asli, yaitu di kamus work ini nanti kita cari di kamus itu bunyinya ya verb, ya, kata kerja, bukan kata benda, bukan kata sifat, atau bukan preposition, itu bukan, tapi tulisannya asli, tulisannya kata kerja. Langsung saja, saya bekerja. Saya itu subjek, bekerja predikat. Ditranslate, saya itu I, bekerja itu work. Work, ya, bukan walk, ya, tapi work. Nomor 2 adalah kamu bermain. Nah, kamu itu subjek, dalam bahasa Indonesia bermain itu predikat. Kita translate ke bahasa Inggris menjadi kamu artinya you, bermain play. You play, ya. You play, kamu bermain. Nah, bermain di sini unsurnya adalah kata kerja asli, bukan kata benda atau bukan kata sifat. Jadi unsurnya play ini adalah kata kerja. Ketika kita cari di kamus, nanti play ini adalah berupa verb, ya, tandanya verb atau kata kerja. Biasanya kita nanti mengenal kata kerja reguler dan irregular. Nah, ini adalah kata kerja yang reguler. Selanjutnya adalah mereka tidur, ya. Mereka kita translate they, ya. Mereka tadi berupa subjek, tidur berupa predikat, ya. They itu subjek,
subjek, sleep adalah verb ya. They sleep. Ini juga kata kerja verbal. Kemudian kita berenang ya. Kita adalah subjek, berenang predikat. Ini juga termasuk sentence verbal. Karena apa? Karena berenang, kita cari di kamus nanti pasti bunyinya verb ya, verb bukan adjektif atau yang lain-lainnya. Maka kita mentranslate-nya adalah kita, bahasa Inggrisnya we, berenang, swim ya, we swim. Nah, contoh selanjutnya adalah dia laki-laki duduk. Dia laki-laki duduk ya. Dia sebagai subjek, duduk sebagai predikat ya. Dia sebagai subjek, duduk sebagai predikat. Dia ditranslate menjadi he, duduk menjadi sits ya. He sits. Loh, kenapa kok ada s di sini? Nah, s ini adalah tambahan rumus dari simple present. Ketika subjeknya he, she, it ya, he, she, it atau nama orang nanti, maka kata kerjanya nanti dikasih s, he sits. Berbeda dengan I work. I work tidak ada s-nya karena subjeknya I, you, they, we, tidak diberi s. Kemudian selanjutnya adalah dia berdiri. Dia sebagai subjek, berdiri sebagai predikat ya. Dia perempuan ya. Dia perempuan sebagai subjek, berdiri sebagai predikat. Ketika kita translate ke dalam bahasa Inggris, dia perempuan, she, berdiri, stands ya. She stands. She stands ya. Subjek, verb ya, subjek, verb. Ini juga susunan sentence verbal ya, sentence verbal. Selanjutnya adalah dia ya, dia benda. Dia benda itu biasa jadi kata gantinya untuk anjing atau untuk mobil atau untuk, yang penting bukan manusia. Dia ini, dia satu, ini yang penting bukan manusia. Nah, bisa jadi apa kayak semut, apa kambing ya. Dia datang, berarti dia subjek, datang predikat. Berarti it comes ya. It comes. Itu datang. Itu datang. Ini juga namanya sentence verbal karena unsurnya setelah subjek langsung kata kerja asli ya, bukan kata kerja bantu. Soalnya nanti itu ada ya, sentence menggunakan kata kerja bantu, bukan kata kerja asli. Baik, langsung saja kita lanjut mempelajari tentang kata kerja. Nah, kata kerja yang kita pakai di sini itu seperti bekerja, bermain, tidur, berenang, duduk, berdiri, dan datang. Itu namanya kata kerja intransitif. Intransitif, tidak butuh objek. Intransitif tidak butuh objek. Jadi ini nggak butuh objek. I work you, saya bekerja, kamu nggak bisa ya. Kamu bermain ya, meskipun ada nanti, tapi ini adalah yang intransitif. Mereka tidur ya, ini tidur, tidak ada yang meniduri, tidak bisa karena ini intransitif. Saya berbicara di sini ada sebagai bahasa Inggrisnya. We swim. Nah, ini we swim nggak ada objeknya, nggak bisa ya. It comes, mendatangi, nggak bisa, nggak ada bahasa Inggrisnya. He stands ya. Jadi semua ini adalah kata kerja intransitif yang tidak butuh objek. Simbol di kamusnya nanti adalah verb it, verb intransitif, verb intransitif. Baiklah, selanjutnya adalah kata kerja transitif, lawannya intransitif. Intransitif tadi tidak butuh objek, sedangkan transitif itu butuh objek teman-teman, yakni butuh objek. Simbolnya verb
Di kamus John Ecole itu simbolnya verb transitif. Transitif ini nanti pembagiannya dibagi menjadi dua. Monotransitif, yakni memiliki satu objek. Contohnya I like it. Ya, ini objeknya satu. I sebagai subjek, like verb, it objek. Jadi objeknya satu. I love you sama. Ini juga sama, monotransitif. I study English sama, monotransitif, karena objeknya satu. Yang kedua nanti ada kalimat kata kerja ditransitif, yakni memiliki dua objek ya, Contoh, send ya. I send you a card. Saya mengirimi kamu sebuah kartu. Ini objeknya dua. I subjek, send itu sebagai kata kerja, you sebagai objek, a card juga sebagai objek. You direct objek, a card indirect objek ya. Baiklah teman-teman, cukup di sini. Selanjutnya kita akan belajar lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman diberi kesehatan selalu, diberi umur panjang, dan dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa. Thanks for watching. To get next lessons, don't forget to subscribe, like, and share. Catch you later.